Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita, Enjoy Mathematics Official. Kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi tentang konsep, contoh soal, dan pembahasan berkenaan tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini materinya ada di tingkat matematika SMA SMK. Sehingga nanti materi dan soal Kak Nandang sajikan berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA ataupun SMK. Pemaparan materi Kak Nandang buat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh adik-adik semua. Pembahasan soal pun Kak Nandang dibuat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Sebelum ke penyajian, bantu dukung channel Kak Nandang di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan pembahasan mengenai turunan fungsi aljabar. Turunan atau derivatif fungsi f dinotasikan dengan f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit f x tambah h dikurangi fx dibagi h, x-nya menuju 0, asalkan limitnya ada. Selain memakai notasi f aksen, turunan fungsi y sama dengan fx dapat digunakan notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini adalah dfx per dx atau ini dy per dx, ini notasi Leibniz ya. Rumus turunan fungsi aljabar, misalkan a dan n adalah konstanta. Fx sama dengan ax pangkat n. Ini a ini adalah konstanta atau koefisien dalam variabel x pangkat n. N-nya ini pangkat. Turunan pertamanya adalah a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi yang pangkatnya dikurangi 1. Dan n yang pangkat jadi pengali dengan koefisien x-nya. Ini untuk turunan pertama. Rumus dasar ini adik-adik harus ingat. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Misalkan a dan c konstanta. N bilangan positif serta fx, gx, dan hx adalah fungsi. Yang pertama sifatnya, kalau ada fx sama dengan c, jadi fungsinya adalah konstanta, turunannya adalah, turunan pertamanya adalah 0. Misalnya fx-nya sama dengan 2, berarti turunan pertamanya adalah 0. Fx-nya sama dengan 4, turunan pertamanya adalah 0. C-nya konstanta. Kedua, nih ada fx sama dengan ax. Turunan pertamanya adalah a. Jadi yang dinyatakan adalah ini. Nilai konstanta koefisien x-nya saja. Fx sama dengan ax. F aksen x-nya atau turunan pertamanya adalah a. Misalnya fx sama dengan 2x. Turunan pertamanya adalah 2 koefisiennya ya. Selanjutnya fx sama dengan c dikali gx. Jadi perkalian dengan fungsi. Ini turunan pertamanya adalah c dikali fungsi gx-nya. Turunan pertama fungsi gx. Jadi nanti yang diturunkan bukan c-nya. Yang diturunkan adalah fungsi gx-nya. Yang ada variabel x-nya. Untuk turunan pertama fungsi f, fx. Yang kedua, kalau ada fx sama dengan gx, mau dijumlahkan atau dikurangkan hx, ini turunan pertamanya adalah saling diturunkan. Gx-nya turunkan, ditambah atau dikurangkan h. X-nya juga diturunkan. Sama-sama masing-masing yang diturunkan. Yang kedua, ini kalau ada perkalian. Fx sama dengan gx kali hx. Turunan pertamanya apa?
Gx-nya turunkan dulu, nanti dikali fungsi Hx. Ditambah Gx-nya dikali dengan turunan fungsi Hx. Jadi yang pertama Gx-nya yang diturunkan nanti kali dengan Hx. Yang kedua Hx-nya yang diturunkan nanti dikali dengan Gx. Jumlahkan. Itu turunan pertamanya. Selanjutnya ini untuk pembagian fungsi. Fx sama dengan Gx per Hx. Turunan pertamanya apa? Turunan fungsi Gx dikali Hx dikurangi Gx dikali turunan fungsi Hx dibagi Hx-nya pangkatkan 2. Syaratnya apa? Hx-nya bukan 0. Ya. Hx-nya bukan 0, tidak bernilai 0. Nah, itu untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, di turunan fungsi aljabar juga ada yang disebut fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Fungsi naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0, maka fungsinya itu adalah fungsi naik. Jadi kalau lebih dari 0, turunan pertamanya adalah fungsi naik efeknya. Kalau kurang dari 0, turunan pertamanya berarti efeknya fungsi turun. Ini yang membedakannya lebih dari berarti naik, kurang dari turun. Nah, kalau sama dengan 0, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Fx-nya stasioner. Nah, stasioner itu nih ya, jika Fx kontinu dan diferensial di X sama dengan A atau F aksen A-nya sama dengan 0, maka Fa merupakan nilai stasioner dari Fx di titik X sama dengan A. Jadi harus kontinu dan diferensial untuk stasioner. Menentukan keadaan fungsi stasioner. Ya, atau menentukan keadaan stasioner fungsi. Nah, syarat jika F aksen X atau turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan kedua ini aksennya ada 2, turunan keduanya itu kurang dari 0, maka titik stasionernya disebut titik balik maksimum. Jadi ini kalau kurang dari ya turunan keduanya kurang dari 0 disebut titik balik maksimum. F aksen X-nya atau turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan keduanya kurang dari 0. Titik stasionernya disebut titik balik maksimum. Kebalikannya, kalau lebih dari 0, turunan keduanya ini disebut titik balik minimum. Ya, ini kalau kurang dari titik balik maksimum, kalau lebih dari titik balik minimum untuk turunan keduanya. Ini teorinya ya. Jika turunan keduanya sama dengan 0, ini syarat stasioner ya. Syarat stasioner itu turunan pertamanya pasti sama dengan 0. Namun jika dilihat turunan keduanya sama dengan 0, titik stasionernya disebut titik belok. Jadi kalau sama dengan 0 disebut titik belok. Nah, ini penerapan turunan fungsi aljabar. Ada gradien garis dan persamaan singgung pada kurva. Nama lain kurva adalah grafik. Gradien garis dan persamaan singgung pada kurva ini bisa dihitung seperti ini. Gradien garis singgung di titik X1, Y1 misalnya ya. Pada grafik Y sama dengan Fx dapat dinotasikan dengan M. M ini lambang gradien ya. M-nya lambang gradien. Yaitu M, Y aksen sama dengan F aksen X1. Jadi kalau disubstitusikan X1-nya ke turunan pertamanya itu adalah nilai gradien. Gradien garis itu adalah turunan pertama dari fungsi atau grafik fungsi. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 dapat ditentukan oleh Y dikurangi Y1 sama dengan turunan pertama X1 ya dikali X dikurangi X1. Ini nama lainnya yang ini adalah gradien M ya. Selanjutnya, untuk lebih memahamkan lagi, kita dalam materi turunan fungsi aljabar, kita akan menganalisis soal.
Soal pertama, ini kadang-kadang sajikan seperti ini. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2/3 X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 10 adalah berapa? Alternatif penyelesaiannya, jadi nanti tiap komponen ini ya kita turunkan ya. Kita turunkan berdasarkan sifat-sifat yang telah kita sajikan sebelumnya. Kita tulis ulang lagi untuk soalnya. Kita turunkan satu-satu. Nih ingat ya. Karena kasih clue di sini. Kalau ada AX pangkat N, berarti turunan pertamanya adalah AN dikali X pangkat N dikurangi 1. Nah ini N-nya adalah 3. Pangkatnya 3. A-nya adalah 2/3. Nanti kita turunkan di sini. 2/3, N-nya ada 3. 2/3 kali 3, ini ya, 3-nya turun nih, di sini. Ya. 2/3 kali 3, yang 3 atasnya dikurangi 1 atau 3 pangkatnya dikurangi 1. 2 pun sama. 3-nya geser, 2-nya jadi pengali. Pangkatnya jadi kurang 1. Jadi nantinya 3 kali 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Selanjutnya ini 5X. Berarti sebenarnya ini adalah pangkat 1 ya. Kalau yang tidak ada pangkatnya, kalau tidak dituliskan, ini berarti pangkat 1. 5, ini negatif 5, dikali 1, dikali X pangkat 1 dikurangi 1. Nah, ini yang tidak ada variabelnya. Kalau diturunkan, untuk turunan pertamanya adalah hasilnya 0. Nih ya. Hasilnya 0. Jadi turunan dari 10 adalah 0. Selanjutnya kita tinggal hitung ya. 2/3 dikali 3. 2 kali 3 dibagi 3. Hasilnya 6 dibagi 3. X pangkat 3 dikurangi 1. X pangkat 2. 3 kali 2, 6. X pangkat 1. Dikurangi 5 kali X pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi segala sesuatu atau bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kita selesaikan, kita sederhanakan ini. 6 bagi 3 adalah 2. Jadi nantinya 2X pangkat 2 ditambah. Nah ini biasanya tidak ditulis X pangkat 1. Ditambah 6X dikurangi. Nah X pangkat 0 adalah 1. Dikurangi 5 kali 1. Kita selesaikan. 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 5. Inilah turunan pertamanya. Atau kita lambangkan F aksen X. Untuk soal yang ini ya. Mudah ya. Kita selesaikan satu-satu. Ini sangat mudah sekali untuk turunan fungsi aljabar. Pangkatnya jadi pengali dengan koefisien. Pangkatnya dikurangi 1 koefisien. Selanjutnya nih kan Anang punya soal lagi. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 10. Nah, ini yang ditanyakan nilai dari turunan pertama x-nya adalah negatif 2. Berarti ini harus dicari dulu turunan pertamanya. Baru nanti masukkan x-nya negatif 2. Ini turunan pertama ya. Alternatif penyelesaian kita tulis. Nih, kita cari tahu dulu turunan pertamanya. Teorinya sama nih ya. Karena Nang sajikan supaya tidak lupa. Nah, nanti adik-adik hafalkan ya. Ini pokoknya turunan itu pangkatnya dikali dengan koefisien, pangkatnya nanti dikurangi 1. Kalau fungsinya konstanta ini seperti ini 10, berarti nanti turunannya adalah 0. Selesai ya. Kita turunkan. Ini berarti pangkatnya dikalikan dengan 2. 2 kali 3, X pangkat 3 kurangi 1. 2, ini ya, 3 kali 2, X pangkat 2 kurangi 1. Ini 1, sebenarnya ini 1 ya. Berarti nantinya negatif 5 kali 1, X pangkat 1 dikurangi 1. Turunan 10 adalah 0. Konstanta ya, C ini. Jadi nantinya 2 kali 3, 6X pangkat 2. 3 kali 2 juga 6X pangkat 1. Dikurangi negatif 5 kali 1 adalah negatif
5. X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. Jadi nantinya 6X pangkat 2 tambah 6X. Ini pangkat satunya biasanya tidak ditulis. Jadi 6X dikurangi 5 kali 1. X pangkat 0 diganti dengan 1. Kita sederhanakan. Turunan pertama dari fx adalah 6x kuadrat atau 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 5. Ini selesai untuk turunan pertamanya. Namun yang ditanyakan adalah turunan pertama yang x-nya sama dengan negatif 2. Berarti semua x yang ada di turunan pertama ini kita ganti dengan negatif 2. Jadi f aksen negatif 2 berapa? 6 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 6 kali negatif 2 dikurangi 5. Nah ini negatif 2 pangkat 2 berapa adik-adik? Ayo. Kalau negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Berarti positif 4. Positif 4. Positif 6 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 12. Ini dikurangi 5. 6 dikali 4 adalah 24. Ini kita keluarkan ya. Tanda negatif dan positifnya. Kita keluarkan. Karena di sininya positif, ini negatif, jadi negatif. 24 kurangi 12 dikurangi 5. Hasilnya adalah 7. 24 dikurangi 12 adalah 12. 12 dikurangi 5, 7 positif. Inilah hasilnya, nilainya. Jadi di sini di soal kedua bukan menentukan turunan pertamanya saja, tapi dicari nilai dari turunan pertamanya untuk X sama dengan negatif 2. Ya adik-adik ya. Selanjutnya Anda punya soal lagi. Di soal ketiga ini kita akan menentukan fungsi ini naik atau tidaknya. Interval nilai X supaya fx sama dengan 2/3 X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 16X. Naik. Nah ini. Ingat adik-adik, syarat naik itu apa? Fungsi naik itu turunan pertamanya lebih besar dari 0. Jadi kita nanti cari dulu turunan pertamanya untuk yang ini. Nah ini ya. Kita pakai yang ini lagi. Cara mencari turunan. 2/3 nantinya kalau turunan pertama dikali 3. X pangkat 3 kurangi 1. 2 yang ini dikalikan 2 lagi pangkatnya. X pangkat 2 kurangi 1. Negatif 16 kali 1. Ini adalah pangkat 1. 1 dikurangi 1 pangkat. 2 kali 3, 6. 6 bagi 3. 2. Ini sebenarnya tinggal begini aja ya. Nah, jadi yang tersisa adalah 2X kuadrat. Yang ini 4X pangkat 1 dikurangi 16X pangkat 0. Ingat X pangkat 0 adalah 1. Kita selesaikan 2X pangkat 2 ditambah 4X. Biasanya tidak ditulis ya pangkat 1. Dikurangi 16 kali 1. Ini ya. Ingat kembali ya. Jadi nantinya turunan pertamanya adalah 2X pangkat 2 tambah 4X dikurangi 16. Nah, syarat naik adalah turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Grafik fungsi naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kita selesaikan, berarti f aksennya ini kita ganti dengan 2X pangkat 2 tambah 4X dikurangi 16. Ini yang sudah kita cari turunan pertama. Lebih besar dari 0 syaratnya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita bisa mencari faktor dari persamaan kuadrat. Supaya lebih enaknya lagi kita lihat ini. Ada 2, ada 4, ada 16. Kita cari FPB-nya berapa? 2, 4, 16. Jangan-jangan ada FPB-nya ya, faktor persekutuan terbesarnya. 2, 4, 16 ini faktor persekutuannya terbesarnya itu adalah 2. Jadi nanti sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 4 bagi 2 adalah 2. Negatif 16 dibagi 2 adalah negatif 8.
0 juga harus dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Nanti hasilnya begini. Nah, 1 biasanya tidak ditulis. 4 ini bagi 2 ya. Jadi 2. Negatif 16 bagi 2 negatif 8. 0 bagi 2 adalah 0. Kadang sudah seperti ini, kita bisa mencari faktor persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cari faktor persamaan kuadratnya. Nah, kita pending dulu untuk pertidaksamaan ini, kita cari tahu dulu faktor persamaan kuadratnya. X pangkat 2 tambah 2x kurangi 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dua bilangan yang hasil kalinya negatif 8, tapi kalau dijumlahkan positif 2. Bilangannya itu apa? Yaitu 4 dengan negatif 2. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. 4 ditambah negatif 2 adalah positif 2. Jadi nantinya difaktorkan jadi X tambah 4 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nantinya X-nya bisa negatif 4 atau X-nya bisa sama dengan 2. Setelah ini harus apa? Harus dibuat atau disajikan ke dalam garis bilangan. Garis bilangan kadang buat melintang ya. Buat horizontal. Ini karena kita hanya berbicara sumbu X saja. Jika dininya Y berarti kita buat vertikal ke atas. Ini sumbu X berarti kita buat yang horizontal. Negatif 4 kita tulis ya. Nah, titiknya kita kasih garis. Dan positif 2. Ingat, ke sebelah kanan ini makin besar dan ke sebelah kiri itu nilainya itu makin kecil. Negatif 4 dengan 2 ini berarti penempatannya 2 ini akan di sebelah kanan negatif 4. Kita kasih garis lagi. Setelah ini apa? Setelah ini kita cari atau uji titik 0. Uji titik 0. Titik 0 di antara apa? Di antara negatif 4 dan 2. Berarti ada di sini. Ini titik 0 ada di sini. Ya, ada di sini. Titik 0 ada di sini. Berarti kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, ini hasilnya positif negatif. 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. 0 pangkat 2, 0. Ditambah 2 kali 0 adalah 0. 0 dikurangi 8 adalah negatif 8. Berarti di antara ini, daerahnya adalah daerah negatif. Nih, kasih ini. Daerah negatif ya. Terus, kalau pindah ruas, ini sebelahnya negatif 4 ke sini. Atau sebelahnya negatif 2 ini, positif 2 ini adalah daerah yang selalu positif. Ini pun selang lagi ini selalu positif. Sedangkan apa? Ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti nantinya cari yang daerahnya positif. Ya ini ke sini ya. Ini ya. Ini ya. Daerah yang ini. Kita lihat nih, yang positif. Berarti ke daerah sini, tanda panah. Sama daerah ini. Nah, inilah daerahnya. Inilah daerah. Artinya, kalau dilihat dari garis bilangan ini, X-nya itu kurang dari negatif 4 atau X-nya itu lebih dari 2. Ini lihat ya. Kalau tandanya lebih dari, pasti terjadi 2 intervalnya. Ada kurang dari atau ada lebih dari. Ini kalau lebih dari. Kalau ininya kurang dari berarti nantinya ini ada selang interval. Jadi interval nilai X agar grafik naik adalah X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 2. Ya. Ini penerapan untuk turunan fungsi aljabar, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Di soal kita sajikan fungsi naik ya. Selanjutnya, kadang-kadang juga punya soal lagi tentang turunan fungsi aljabar. Jika Y, ya, yang kadang-kadang sajikan ini soal-soal yang selalu hadir atau selalu disajikan dalam ujian-ujian, baik ujian nasional, ujian UMPTN, atau ujian saringan masuk ke perguruan tinggi. Jadi ingat-ingat ya, adik-adik ya. Nah, ini ada bentuk yang seperti ini. Jika Y sama dengan 4X tambah 3 per 3X dikurangi 5. Turunan pertamanya bagaimana? Nah, ini ada kekhususan. Kita tinggal apa? Yang bawah ini, 3X dikurangi 5 ini. Kalau mencari
Y aksen atau turunan pertama. Yang bawah ini dipangkatkan 2, terus yang atasnya nanti saling mengalih. 4 dikali negatif 5 dikurangi 3 dikali 3. Nah, ini rumusnya ya. Nah, rumus cepatnya ya. Kalau ada fungsi AX tambah B per CX tambah D. Ini turunan pertamanya berarti CX tambah D-nya atau yang di bawahnya itu penyebutnya pangkatkan 2. Atasnya jadi apa? A kali D, nih A yang ini dikali D, dikurangi B dikali C. Kalau ini berarti 4 dikali negatif 5, dikurangi 3 dikali 3. Bawahnya 3X dikurangi 5 dipangkatkan 2. Nantinya begini. Nah, ini yang bawah kita pangkatkan 2. Atas 4 kali negatif 5. Bawahnya ini adalah rumus, kurang ini ya. 3 dikali 3. Negatif 20 dikurangi 9. Berarti turunan pertamanya adalah negatif 29 per 3X dikurangi 5 pangkat 2. Selesai. Mudah sekali ya. Ingat kembali ya rumusnya ya. Selanjutnya, ini ada penerapan lagi dari turunan. Soalnya begini. Suatu benda diluncurkan ke atas sehingga lintasan pada ketinggian h meter dalam setiap t detik dirumuskan dengan ht sama dengan 100t dikurangi 5t pangkat 2. Kita terapkan dalam benda yang meluncur ke atas, biasanya gerak peluru ya. Kalau adik-adik punya senapan ditembakkan ke atas gitu, pelurunya itu gerakannya itu kita bisa hitung dengan turunan fungsi. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda tersebut bagaimana? Kalau fungsinya HT sama dengan 100T dikurangi 5T pangkat 2. Ini fungsi tinggi ya. Karena H di sini adalah ketinggian. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai benda itu berapa? Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Kita tulis fungsinya HT sama dengan 100T dikurangi 5T pangkat 2. T ini adalah waktu, jadi fungsi tinggi terhadap waktu. Fungsi ketinggian terhadap waktu. Kita cari tahu T-nya untuk ketinggian maksimum berapa. Untuk menentukan maksimum atau minimum, maka ya, kalau mau menentukan maksimum minimum berarti turunan pertamanya harus sama dengan 0 atau harus stasioner. Harus stasioner ya. Syarat stasioner itu adalah turunan pertamanya harus 0. Itu sama dengan 0. Kita lihat turunan pertama dari ini apa? Nah, ini ya. Aksen T-nya ini berarti nanti 100 ini sebenarnya T-nya pangkat 1. Jadi 100 kali 1 T pangkat 1 kurangi 1. Negatif 5 dikali yang pangkat 2 ini dikali T pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 0. Kita langsung sajikan ke sini. Besaran. 100 T pangkat 0. 100 kali 1 adalah 100. T pangkat 1 dikurangi 1 adalah 0. 100 T pangkat 0. Dikurangi negatif 5 dikali 2 berarti negatif 10. 100 T pangkat 0 dikurangi 10 T pangkat 1 sama dengan 0. T pangkat 0 ini sama halnya dengan X pangkat 0, yaitu sama dengan 1. Semua bilangan atau benda yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 100 kali 1 dikurangi, ini T pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Jadi 100 dikali 1 dikurangi 10T sama dengan 0. 100 dikali 1 adalah 100. Dikurangi 10T sama dengan 0. Jadi kalau kita geser ke sini biar enak nantinya. Kita pindahkan ruas yang positif 100 ke sini. Ke 0 ya, ke sebelah 0 ini. Nanti yang tadinya positif jadi negatif. Negatif 10T sama dengan negatif 100. Kalau T saja berarti negatif 100 dibagi negatif 10. Nah, ingat ya, cocok sekali. Karena waktu itu tidak boleh negatif, selalu positif ya. Nah, waktu itu. Nah, ini negatif nilainya pasti positif. Tinggal 100 dibagi 10. Hasilnya 10. Jadi, ketinggian maksimum atau minimum itu dicapai ketika 10 detik.
Kita lihat ketinggiannya berapa, ketinggian maksimumnya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 10 detik. Jadi ini peluru kayaknya ya, ketika ditembakkan lintasannya ke atas, ini ketika 10 detik ini terjadi ketinggian maksimum. Masukkan ke fungsi awal, HT sama dengan 100T dikurangi 5T pangkat 2. T-nya ganti dengan 10. Jadi nantinya 100 dikali 10 dikurangi 5 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. 100 dikali 10 adalah 1000. 1000 dikurangi 5 kali 100. 1000 dikurangi 500. Hasilnya adalah 500. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda adalah 500 meter. Bayangkan ini. Ini adalah peluru. Berarti kalau jarak 500 meter atau hampir setengah kilo ya, setengah kilometer itu ke atas dengan dicapai dengan 10 detik. Ini pasti peluru ya bendanya. Ini adik-adik selanjutnya Kang Nandang punya soal terakhir nih ya. Kita sajikan penerapan turunan khususnya fungsi aljabar terhadap persamaan garis singgung. Misalnya begini, ada soal begini. Persamaan garis singgung pada kurva X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X tambah 7 di titik yang mempunyai absis X sama dengan 1. Kalau sudah berbicara, ini berbicara yang seperti ini, berbicara di koordinat kartesius. Kalau di koordinat kartesius ada yang disebut absis, yaitu nilai-nilai yang ada di sumbu X, dan ordinat yang nilai-nilai yang ada di sumbu Y. Ini absisnya X-nya sama dengan 1. Garis singgungnya bagaimana? Kita lihat. Berarti kita harus menentukan dulu apa adik-adik. Yang belum diketahuinya apa? Untuk menghitung atau menuliskan persamaan garis singgung. Absisnya ada, X-nya ada. Biasanya X berpasangan dengan Y. Y-nya ini belum didapat. Berarti harus dicari dulu Y-nya. Terus satu lagi untuk persamaan garis singgung apa? Harus dicari apa? Gradien. Jadi Y dengan gradiennya kita harus cari. Caranya untuk X sama dengan 1. Dan, nah ini masukkan ya. Masukkan, kita nyari Y nih, nyari Y. Jadi 1 dimasukkan, 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2. Ini masukkannya. Tambah 3 kali 1 ditambah 7. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 kali 1. Itu 1. 1 pangkat 2 adalah 1. Negatif 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 jadi 3. Tambah 7. 1 dikurangi negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. 1 dikurangi 2 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi ordinatnya atau Y-nya itu adalah 9. Absisnya 1, ordinatnya 9. Saya satu lagi yang harus dicari adalah gradien. Berarti nantinya titik singgungnya itu absisnya 1, ordinatnya 9 di titik 1,9. X1-nya 1 dan Y1-nya 9. Ini kita modalnya sudah dapat 1. Yang kedua, kita harus mencari garis singgung. Garis singgungnya adalah ini. M Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3. Ini dari mana kan Anda? Ini Y, ini harus diturunkan. Ini 3 kita turunkan, anggap saja adik-adik sudah mahir ya. Ini 3 pangkat kita turunkan sini jadi 3X, nantinya kan pangkatnya dikurangi 1 jadi X pangkat 2. 3X pangkat 2. Negatif 2 dikalikan dengan ini ya. Ini maaf ya, ini bukan, ini harusnya adalah negatif ya. Negatif 4X. Berarti nantinya yang ini adalah T3. Ini nantinya Y aksennya itu 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3.
Maaf ya, ini salah nulis. Harusnya negatif jadi positif. Selanjutnya kita lihat ini. Nah, ini kalau di sininya sudah dituliskan benar ya. Karena di sini yang dibutuhkan hanya X saja, berarti absisnya kita masukkan. X-nya sama dengan 1 masukkan. Jadi 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 ditambah 3. 3 kali 1 dikurangi 4. 4 kali negatif 4 kali 1 adalah negatif 4 tambah 3. 3 kali 1 ini adalah 3. 3 dikurangi 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Ini adalah gradien ya. 3 dikurangi 4 ditambah 3 itu hasilnya 2. Jadi gradiennya adalah 2. Titik singgungnya 1,9, gradiennya 2. Tinggal nanti kita bentuk masukkan ke rumus persamaan garis singgung yang melalui titik 1,9 dan gradiennya 2. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita masukkan ke sini ke rumusnya. Persamaan garis singgung. Y dikurangi Y1. Y1-nya ganti dengan 9. X1-nya ganti dengan 1. M-nya ganti dengan 2. Kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Ya. 2 kali X, terus 2 kali negatif 1. 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, kita selesaikan. Yang sama-sama suku sejenis kita selesaikan. Y sama dengan 2X dikurangi 2. Ini kita tuliskan ulang. Nah, ini yang negatif 9 pindah ruas jadi sebelah kanan jadi positif 9. Ini bisa dihitung. Ya. Negatif 2 tambah 9. Hasilnya positif 7. Nah, sampai sini selesai. Boleh. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 7. Namun biasanya dalam persoalan kita ingin menulis ya. Dalam persoalan biasanya kita mau dituliskan seperti ini. 2X dikurangi Y ditambah 7 sama dengan 0. Boleh seperti ini. Ini dari mana? Nah ini 2X ini Y-nya ke sebelah kanan kan, karena di sini berarti yang sebelah kirinya tersisa 0. 2X Y-nya positif jadi negatif. 2X dikurangi Y tambah 7 sama dengan 0. Ini hanya diputar balik saja. Nah, yang terakhir nih, Kang Andang ternyata punya satu soal lagi. Untuk yang terakhir ini ada mengenai koordinat titik balik ya. Koordinat titik balik minimum dari fungsi f(x) x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 24x ditambah 6 adalah, nah ini berarti kalau titik balik minimum ini biasanya kalau titik balik itu berhubungannya dengan turunan pertama ataupun turunan kedua. Nah, kita tuliskan dulu fungsinya. Turunan pertamanya kita 3 berarti nantinya ini turun ke sini. Karena ini 1 berarti 3 kali 1 3. X-nya akan jadi pangkat 2 karena 3 dikurangi 1. Ini 2 kali negatif 3 negatif 6. X-nya yang ini pangkat 1. Yang enggak ada pangkatnya ini X-nya berarti tinggal hilang ya. Tinggal negatif 24. Nah ini yang 6 adalah turunannya adalah 0. Jadi kita tak usah tulis. Nah ini turunan pertamanya. Stasioner, nah ini titik balik minimum ini berhubungan dengan titik stasioner. Stasioner itu syaratnya turunannya itu, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Ya kita nanti ubah, ini turunan pertamanya 0. Di X berapa nanti titik stasionernya? Kita lihat nih. Berarti 3x pangkat 2 kurangi 6x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Ada FPB-nya enggak dari ketiga bilangan ini? 3, 6, 24. FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 3. Ternyata ada. Jadi sama-sama nanti dibagi 3 ya semuanya. 3x kuadrat dibagi 3 hasilnya x pangkat 2. Negatif 6 dibagi 3 dari negatif 2. Negatif 24 dibagi 3 negatif 8. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Ini sederhananya. Kita cari titik X-nya ya. Nilai X-nya. Dengan cara memfaktorkan.
bilangan, ingat ya, diingat kembali ya untuk persamaan kuadrat ya. Bilangan dua bilangan yang hasil kalinya negatif 8, tapi kalau dijumlahkan negatif 2. Ini kadang-kadang sajikan negatif 4 dengan positif 2. Negatif 4 kali positif 2, negatif 8. Negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Selesai ya, berarti nanti X-nya adalah yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan untuk X sama dengan 4 ke fungsi ini, nilainya berapa? Ya, 4 pangkat 3 berarti 64. Negatif 3 dikali 4 pangkat 2, 16. Jadi negatif 3 kali 16. Negatif 24 kali 4, nantinya tambah 6. Negatif 24 kali 4 itu negatif 96, teman. 64 dikurangi 48 ya, 3, negatif 3 kali 16, negatif 48. Jadinya 64 dikurangi 48 dikurangi 96 ditambah 6. Hasilnya negatif 74. Yang kedua kita masukkan yang X sama dengan negatif 2. Masukkan negatif 2 pangkat 3. Negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 8. Negatif 2 pangkat 2. 4 positif. Jadi negatif 3 kali 4. Negatif 24 dikali negatif 2. Ini X-nya ganti dengan negatif 2. Positif 48. Tambah 6. Nantinya negatif 8 dikurangi 12. Ini negatif 3 kali 4 itu negatif 12. Negatif 8 dikurangi 12 tambah 48 ditambah 6. Hasilnya adalah 34. Dari kedua hasil ini, yang pertama yang ini dengan ini, mana yang bernilai lebih kecil? Negatif 74 atau 34? Keduanya itu. Ternyata yang lebih kecil itu ini adalah minimum ya. Negatif 74 dan ini maksimumnya. Jadi koordinat titik balik minimum grafik fungsi tersebut adalah yang minimum cari ya. Berarti X-nya 4 ya. Y-nya negatif 74. Demikian penyajian turunan fungsi aljabar. Semoga adik-adik lebih paham. Namun untuk lebih memahamkan lagi, adik-adik cari referensi baik dalam buku ataupun internet. Sering bertanya pada orang-orang yang sudah mahir, baik kepada bapak ibu gurunya ataupun teman ataupun kakak ya. Supaya adik-adik lebih paham lagi tentang turunan fungsi aljabar. Terima kasih atas perhatiannya dari Kanadang. Nantikan video selanjutnya di channel Enjoy Mathematics Official.